Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ruhi. Pernah nggak sih kamu merasa kamu berada di tempat yang seharusnya rumah, tapi hatimu nggak pernah benar-benar merasa nyaman? Orang-orang ada di sekitarmu, tapi entah kenapa, kamu tetap merasa sendirian. Ada obrolan, ada tawa, tapi jiwamu tetap kosong, dan kamu bertanya dalam hati, kenapa aku nggak pernah benar-benar merasa pulang? Apa itu rumah? Rumah itu bukan cuma tempat kamu tinggal. Bukan sekadar alamat di KTP atau tembok yang kamu tiduri setiap malam. Rumah itu rasa. Tempat di mana kamu bisa diam tanpa dijudge. Tempat kamu bisa nangis tanpa takut dianggap lemah. Tempat kamu bisa jujur tentang luka dan tetap dipeluk. Tapi, bagaimana kalau kamu nggak punya itu semua? Banyak orang tumbuh di tengah keluarga utuh, tapi rapuh. Ayah dan ibu ada, tapi hatinya jauh. Saling sibuk, saling menghindar. Tak ada pelukan, tak ada sapaan yang tulus. Ada anak yang sejak kecil terbiasa tidur dengan air mata. Bukan karena tak punya kasur, tapi karena nggak ada yang mendengar jerit hati kecilnya. Ada juga yang tumbuh dalam rumah yang ramai, tapi hatinya sepi. Setiap kali mau bicara, dipotong. Setiap kali ingin cerita, dibilang lebay. Lama-lama, dia memilih diam. Dan diam-diam, dia mulai percaya bahwa suaranya tidak penting. Lalu, waktu berjalan, kita tumbuh, berkenalan dengan dunia luar, bertemu banyak orang. Tapi anehnya, rasa kosong itu nggak juga hilang. Kadang, kita ketemu seseorang yang kehadirannya seperti pelukan. Tapi hanya sebentar. Mereka datang, mungkin sebagai sahabat, mungkin sebagai kekasih, mungkin hanya orang asing yang baik hati, dan kemudian pergi. Lalu kita kembali sendiri, dan kita mulai berpikir, mungkin aku nggak akan pernah benar-benar punya tempat untuk pulang. Tapi coba renungkan sebentar, apa mungkin rasa asing ini memang bagian dari jalan kita? Apa mungkin Tuhan sedang mengajarimu sesuatu? Mungkin kamu belum dipertemukan dengan rumah karena kamu harus membangunnya di dalam dirimu dulu. Supaya nanti ketika kamu punya keluarga sendiri atau bertemu orang yang juga pernah kehilangan arah, kamu bisa jadi tempat pulang bagi mereka. Karena kamu tahu rasanya kesepian, kamu tahu rasanya cari pelukan, tapi nggak ada. Kamu tahu rasanya ingin cerita, tapi cuma bisa nulis di catatan kosong. Dan dari pengalaman itu, kamu tumbuh menjadi orang yang gak asal menghakimi, menjadi pribadi yang lebih mengerti dan penuh empati. Kamu tahu, luka itu memang gak enak, tapi luka juga bisa jadi guru terbaik. Luka bikin kamu ngerti arti perhatian. Luka bikin kamu lebih peka dengan rasa orang lain. Luka ngajarin kamu sabar, dan tahu kapan harus diam, dan kapan harus rangkul orang lain. Dan kalau kamu bisa melalui semua itu dengan sabar, Tuhan gak akan diam. Akan ada balasan. Akan datang hari di mana kamu duduk berdua dengan seseorang, memandang senja, dan dalam hati berkata, akhirnya, aku pulang. Tapi sebelum itu tiba, jangan tunggu orang lain buat jadi rumah buat kamu. Bangun rumah itu dalam dirimu sendiri dulu. Mulai dari hal kecil. Belajar memeluk dirimu di saat jatuh. Belajar memaafkan kesalahan masa lalu yang kamu sembunyikan. Belajar istirahat kalau lelah. Bukan menghakimi diri sendiri. Belajar menenangkan diri, bukan menekan emosi. Jangan remehkan hal-hal kecil seperti ini. Karena inilah pondasi rumah itu. Kalau kamu sudah bisa merasa tenang di kesendirian, maka kamu gak akan lagi bergantung pada kehadiran orang lain untuk merasa lengkap. Kamu mungkin belum sadar, tapi bisa jadi kamu udah jadi rumah buat orang lain. Buat sahabatmu yang merasa hidupnya hancur tapi selalu kamu dengar curhatannya. Buat adikmu yang selalu kamu tenangkan. Atau bahkan orang asing yang cuma dapat senyum tulusmu hari itu, tapi jadi merasa tidak sendiri lagi. Rumah itu bisa hadir dari hal-hal kecil.
dari kebaikan yang gak kamu sadari dampaknya, dari kesabaran yang kamu tunjukkan di saat kamu sendiri sedang lelah. Jadi kalau hari ini kamu belum menemukan tempat yang benar-benar bisa disebut rumah, jangan menyerah. Tuhan tahu, Tuhan mendengar doa-doamu. Dan mungkin Dia sedang membentuk hatimu, agar ketika waktunya tiba, kamu bisa benar-benar menghargai arti sebuah pelukan, arti sebuah pelafalan. Kamu penting, karena rumah itu bukan dicari, tapi diciptakan. Dan perjalananmu hari ini adalah bagian dari proses menciptakan itu. Semoga kamu segera menemukan tempat yang membuatmu merasa, aku gak perlu pura-pura kuat di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.